kembali lagi dengan saya Denny Gunawan. Setelah kita belajar tentang services, sekarang kita akan bikin kelas, yaitu tipenya controller. Nah, kelas ini akan berfungsi sebagai controller dari aplikasi kita yang berisi URL yang akan kita gunakan di sisi frontend nanti gitu teman-teman. Kita langsung aja. Di controller sini akan terdiri dari dua kelas, yaitu ada asset controller, kemudian ada satu lagi yaitu supplier controller. Oke. Nah, supaya kita ngasih tahu Spring bahwa kelas ini merupakan sebuah controller, maka kita perlu nambahin anotasi controller. Kemudian kita pengen ngasih tahu Spring bahwa kelas ini memiliki URL, kita kasih request mapping, value-nya apa, misalkan diawali dengan slash asset misalnya. Lalu kita perlu definisiin objek asset services untuk kita bisa gunain fungsional dari method yang ada di kelas ini dengan perintah auto wire, supaya objek yang kita bikin punya atau bisa manggil method yang ada di asset services. Yang pertama adalah kita akan nge-get sebuah list ya, get list data. Di dalam parameter ini kita akan menggunakan model map untuk memapping yaitu mapping UI ya. Kita pertama kita panggil object map, lalu kita tambahkan atribut, misalnya adalah list asset gitu. Lalu kita panggil asset services, ini dimana ketika kita manggil objek dari list asset, maka dia akan mengarahkan aplikasi kita ke page assets index. Oke teman-teman, jadi page assets index ini adalah sub menu yang ada di bagian template sini. Jadi nanti kita akan bikin kita teman-teman. Terus untuk ngasih tahu Spring method ini akan menjalankan perintah get atau ambil data gitu, maka kita perlu manggil notasi get mapping dengan value-nya itu adalah slash misalnya index. Jadi dia akan nge-get semua data yang ada di DB, lalu dia akan menampilkannya di dalam sebuah index gitu. Atau indeksnya itu kayak semacam menu aset. Pas pencet menu aset, lalu datanya itu akan tampil di dalam sebuah table gitu. Lalu selanjutnya adalah kita bikin sebuah metode untuk nge-get sebuah form gitu ya. Nge-get sebuah form, sama kita menggunakan model map untuk menampilkan UI-nya. Lalu kita tambahkan sebuah atribut. Atributnya itu misalnya asset gitu ya. Lalu kita tambahin asset services. Wait, kita perlu define scan, kita perlu define kelasnya, kita perlu define entity ya, entity assetnya new asset. Lalu kita tambahkan di bagian atribut name asset gitu. Lalu kita return untuk arahnya ke bagian form yang ada di mana, itu di bagian folder page. Di dalamnya ada asset, di dalamnya itu adalah form. Jadi form ini adalah HTML yang akan kita bikin nanti gitu teman-teman. Biasa kita kasih anotasi get mapping untuk menampilkan untuk kasih tahu kalau ini adalah nge-get dan akan arahnya mengarah ke bagian asset form gitu teman-teman. Kayak misalnya asset form gitu ya, asset slash form itu akan mengarahkan ke index, mengarahkan ke HTML form gitu ya. Jadi nanti isinya kayak field yang bisa kita isi gitu teman-teman. Terus setelah itu kita coba bikin metode untuk save ya. Pertama kita bikin metode biasa string juga gitu, save data misalnya. Kita ngasih anotasi yaitu model atribut, yaitu kelasnya si asset
atau entity-nya aset, kemudian kita kasih binding result untuk kalau terjadi error gitu teman-teman. Lalu kita kasih kondisi di dalamnya if jika binding resultnya error is hash error mana dia hash error, maka apa yang terjadi, dia akan balikin atau dia akan return otomatis ke page asset form. Jadi dia nggak kemana-mana, dia tetap di tempat yang sama gitu. Kalau error, kalau misalnya salah satu fieldnya nggak diisi, dia akan balik lagi ke tempat yang sama atau di form yang sama. Terus jika kondisinya benar, maka lakukan perintah save gitu ya, save intinya adalah aset. Atau jika benar, maka kita akan nge-redirect kemana gitu ya, ke /assets index. Ini kayak semacam ketika berhasil disimpan kembali ke menu aset gitu, nanti akan tampil menunya. Karena ini adalah save, maka kita perlu memberikan anotasi yaitu post mapping, lalu value nya adalah / misalnya submit gitu ya. Jadi ini kayak di tombol button di bagian atas formnya itu nanti kita kasih fungsi untuk ketika menjalankan dia akan nge-submit gitu ya, nge-submit formnya. Terus setelah kita ngesimpan, biasanya kan kita mau untuk nge-update gitu ya, update. Teman pertama kita akan bikin untuk show formnya atau nampilkan formnya berdasarkan ID. Itu kita bikin dulu public string, misalkan edit form. Di dalam edit form ini kita manggil model map kayak biasa, model, terus kita ngasih path variable. Add path variable ini kayak path variable ini kayak ngebaca path gitu ya dengan value yaitu ID. Lalu di sini kita define nih tipe ID-nya apa, yaitu long. ID-nya ini itu ya primary key si aset. Nah, setelah kita berhasil ngebikin edit form, kita mungkin pakai try catch. Jika terjadi error, maka return ke page /asset /index. Jadi jika semacam dia nggak bisa nampilin sesuatu, maka dia akan nampilkan error gitu teman-teman. Bukan error sih, balikin ke indeksnya lagi, jadi gagal nampilin gitu. Lalu kita bikin objek aset lagi, kita panggil asset services, inisialisasi asset services. Terus kita kita panggil find data by ID, lalu kita masukin ID-nya gitu. Sini kita or else throw atau untuk throw exception-nya. Lalu di dalam sini kita pakai lambda expression ya. Kita ketika terjadi error dia akan nampilin sesuatu. Kita tampilin gagal get gitu ya, gagal get data gitu. Kita define ID-nya, kita substring ya, atau kita tambahin string di sini, kita gabungin stringnya. Terus di dalam sini kita map, ketika benar maka kita akan nge-map atribut yaitu aset. Kita panggil objek aset, lalu ketika benar maka dia akan nge-return ke page assets edit ya. Intinya ini ngarahin ke form edit. Di sini karena ini adalah get
kan ini nge-get sebuah form, maka kita kasih notasi get dengan value-nya adalah /form/ kurung awal ID gitu ya, kayak ngebaca ID-nya berapa. Ini dynamic sih, jadi bisa berubah-ubah berdasarkan ID yang dipanggil gitu teman-teman. Nah, kan kita udah bikin edit form nih. Kita akan bikin untuk bagian update-nya gitu teman-teman. Kita bikin update, yaitu public string, misalnya update data, kita panggil model map, terus kita panggil notasi, kita akan ngebaca atribut dengan nilai yaitu aset. Kita define di sini entity aset, kemudian kita panggil, kita map model, kita map datanya yaitu aset, kita panggil objek aset, lalu langsung aja kita save gitu teman-teman. Bisa juga sih kita kasih binding result, cuma bisa juga kalau misalkan mau pakai nih, kalau gagal simpen kita misalnya binding, kita taruh bawah dulu binding result, jadi kita kasih if binding resultnya adalah hash error, maka kita akan nge-return ke page assets form gitu ya teman-teman. Jadi dia tetap di form yang sama ketika gagal untuk update. Terus kita panggil assets services, kita save entity itu adalah aset. Ketika benar, maka kita akan balikin dia ke assets, page assets index. Page ini ya folder ya teman-teman. Nah, karena dia itu semacam update, maka kita memberikan lantas add post mapping, itu value-nya adalah /update/id gitu ya, update berdasarkan ID. Dan yang terakhir adalah kita akan coba untuk bikin metode buat delete gitu, public misalnya string delete data. Dalam delete data itu dia ngebaca sebuah path variable dengan nilainya adalah ID, lalu kita definisi ID ini tipe datanya apa, long ID, lalu kita memberikan binding result untuk bukan binding result, kita pakai langsung aja gini aja bisa, this asset service dot delete aset berdasarkan ID, terus kita akan return datanya ketika berhasil nge-redirect ke /asset/index. Nah, karena nge-delete, maka kita memberikan anotasi delete get mapping gitu ya, karena setelah nge-delete dia balikin ke form gitu teman-teman, /delete/id. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama pada supplier. Pertama kita define asset services supaya objek yang baru kita bikin mempunyai fungsional method yang dipunyai oleh aset. Kemudian metode yang pertama kita bikin fungsi untuk manggil semua datanya. Yang kedua itu fungsi untuk tambah data atau nge-get suatu form untuk melakukan proses tambah data misalnya. Lalu kita bikin perintah untuk nge-submit data atau nambahin data. Lalu kita perintah bikin metode untuk ngedit berdasarkan form. Lalu kita bikin metode untuk update, dan terakhir kita bikin metode untuk delete. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama pada supplier. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja ke bagian si supplier bikinnya dari bagian aset ini. Oke teman-teman, setelah ini kita akan ngebikin kita akan nge-set up template adminnya ya. Di sini kan ada page assets index. Nah, kita akan bikin ini supaya
berfungsi gitu. Nah, sebelum bikin seperti ini, kita akan coba untuk setup template-nya dulu. Gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.